semuanya, kembali lagi dengan Adinda Rahmadani di Bincang Asik. Nah, hari ini Dinda nggak sendiri loh. Dinda udah ngundang seorang bintang tamu kita, yaitu adalah konten kreator di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Siapa itu? Kita panggil aja nih Bang Kumis Project. Yeay. Makan bubur sumsum sambil menyelam. Apa tuh? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena lagi daring kan online, jadi jawab sendiri. Jawab sendiri. Ya, Oke Bang. betul Oke. sekali. Wah Bang Kumis, terima kasih banyak nih Bang udah nyempatin waktunya untuk Saya terima kasih sebenarnya. ya, ngobrol-ngobrol sama anak kecil ini Bang, karena banyak mau taunya nih dari Abang nih ya. Yeah. Kemarin ngeliat di jalan aja mau foto, udah diserbu orang. Jadinya kayak ya udah mundur pelan-pelan ya Bang ya. Oke, sip Bang, kita langsung aja nih. Dina mau tanya-tanya sekalian, mau tahu juga tentang Abang, kan mumpung punya kesempatan ngobrol tatap muka sama seorang artis. Terlalu lebay kalau artis. Seorang konten kreator kita. Oke Bang, penasaran kenapa nama aslinya Abang siapa sih sebenarnya? Atau memang Kumis Project atau siapa? Kalau nama asli Kumis Project kan lucu. Iya. Sebenarnya kalau nama asli ya Aroy Gunawan, itu nama asli. Oh, Ale gitu. Nah, ya. Eksklusif cuma di sini kalian tahu nama aslinya Bang Kumis Project nih, Bang Ale Gunawan. Ternyata ya Bang, saya baru tahu nih. Ya Aroy Gunawan, aslinya Aroy Gunawan. Kalau Kumis Project lain. Kumis Project itu nama panggung ya Bang? Nama Instagram sebenarnya. Saya panggung kan lagi tidak ada. Terus kenapa Bang mau ngerubah nama itu dari Ale Gunawan ke Kumis Project? Ada apa? Ada filosofi apa tuh dari Kumis Project tuh Bang? Sebenarnya kalau dulu kan awal-awal aku bikin konten tuh berdua. Ada temanku, teman kerja juga. Nah ini kebetulan sama-sama berkumis. Kan masih Instagramku pribadi. Ya. Namanya masih Aroy Gunawan tuh. Nah karena berdua sama-sama berkumis, kira-kira cari nama yang bagus lah. Mungkin buat branding dua orang ini kan. Awalnya dari bapak, karena bapak ini dipanggil kumis di rumah. Karena kita berkumis juga, akhirnya kumis. Karena kita bikin project, jadilah Kumis Project. Kumis Project. Jadi kepikiran dari itu ya Bang ya. Ya, tapi itu memang karena Abang juga berkumis, tapi kan sebelumnya ada tuh Dinda pernah stalking IG Abang di bawah. Enggak berkumis tuh, atau memang berkumisnya setelah mau buat project? Memang perempuan tuh jago stalking ya? Perempuan tuh paling jago stalking. Jadi memang awalnya suka berkumis. Kalau nggak berkumis tuh nggak pede. Karena waktu itu cukur kumis, karena tuntutan kerjaan. Jadi aku kan dulu kerjanya di salah satu perusahaan handphone lah. Jadi sales SPB ya, kalau sales promotion boy. Nah jadi kena tegur tuh. Tolong ya, kumisnya dirapikan, habiskan. Tapi aku sempat mikir, tamat, Kumis Project sudah habis. Cuma akhirnya ya mau nggak mau kan, nama tuntutan kerjaan harus cukurlah. Jadi dari kumis akhirnya membuat nama Kumis Project. Nice. Nah, tapi kalau sekarang, tadi kan ini sempat dengar juga Abang bilang dulu kerja dan itu sebenarnya sudah buat konten. Kalau sekarang tuh konten tuh, kalau berarti dulu kan konten itu jadikan sampingan ya Bang ya? Ya. Kalau sekarang gimana? Konten jadiin pekerjaan utama atau masih sampingan juga? Sebenarnya sampingan, cuman karena apa ya, mau serius lah. Begini nih. Soalnya kita lihat anak-anak Tarakan nih khususnya ya, Kaltara. Tarakan. Nah kalau misalkan kita bicara soal fitgram, video-video Instagram, entah itu perfilman duniawi, mereka pasti ngobrolnya langsung sontak ke kayak kota-kota besar, Makassar, Jogja. Kenapa enggak kita buat karya Kaltara, anak Kaltara sendiri begitu nah. Jadi kita ini lagi mencoba ngebangun lah, bahwa membuka lah ceritanya. Anak-anak Kaltara ini juga bisa bikin fitgram kayak gitu. Jadi ketika orang membicarakan, ini konten Instagram lucu begini-begini, saya punya Makassar. Coba lihat Kaltara juga ada loh sekarang. Itu sebenarnya. Iya benar ya Bang ya, padahal Kaltara ada. Dan kadang tuh Dinda pun tahunya pas memang dikasih lihat, ini loh punyanya siapa nih Bang, kok bagus, anak Tarakan. Baru tahu gitu kan. Kebanyakan kita memang disuguhin tuh sama konten-konten dari luar daripada dari lokal sendiri. Oh jadi itu adalah inisiatifnya Abang, makanya mau kembangin konten di lokal itu guys. Nah selanjutnya mau tanya lagi loh Bang,
Iya, ini kan podcast, jadi harus nanya. Iya, memang harus tanya. Harus banyak-banyak nanya. Iya, silakan. Nice. Oke. Nah, kalau gondrong sendiri nih, kan abang juga punya khas gondrong. Kenapa ngambilnya juga harus kumis project? Kenapa nggak gondrong project atau kemeja project? Kan abang identik dengan kemeja kotak-kotak yang dijadikan sebagai jaket gitu. Itu gimana tuh bang? Kalau gondrong sebenarnya terpaksa sih sebenarnya. Bukan terpaksa. Apa maksudnya? Kan dulu nggak gondrong. Ya. Karena dulu masih kerja. Karena nggak boleh kan. Iya, nah kalau sekarang kan dari kerjaan tetap. Nah jadi coba-coba gondrong. Coba gondrong. Ya, tapi nama tetap Kumis Project. Nanti dibilang kita nggak konsisten. Iya, itu kan ciri khas konten kreator ya bang ya. Ya, Kalau bisa jadi dibilang. emang harus ada nama lah, branding sendiri Iya, kan. betul. Nah, kalau boleh tahu juga nih bang, kenapa abang memutuskan untuk membuat konten? Padahal kan kalau kita mikir ya udah orang tuh bagus-bagus aja udah kerja, apalagi abang udah kerja di SPB ya. Terus ya udah nyaman aja gitu di zona itu, ngapain lagi mau cari-cari kerjaan sampingan apa lainnya yang kayak konten apa. Kalau kita lihat tuh kan, ih kurang kerjaannya, ih nggak malunya dia nih. Nice, ini Lucu Tarakan. kayak Ya. gitu kan bang kan. Nah itu juga saya kan sebagai anak Tarakan mungkin pikirannya 11-12 bahkan sama temen-temen lainnya. Jadi gimana tuh kalau menurut abang? Ini sebenarnya aku ceritanya agak geli-geli ya, cringe. Dulu ya 2000 berapa ya? 2019 ke 2018 akhir. Kayaknya 2019 masuk awal kayaknya. Kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya tuh awal berkonten sebenarnya berawal dari patah hati sebenarnya. Patah hati. Tuh, Ya, ceweknya merapat. Makanya aku bilang agak-agak cringe, agak geli-geli gitu kan. Soalnya jadi gini ceritanya nih. Cerita aku sedikit ya. Kan aku suka sama cewek. Iya. Nah, suka sama cewek. Terus si cewek pernah nggak kalian? Kalau misalkan kita suka sama cewek, misalkan kita mau dekati, terus dia masih ngerespon, Ya. gitu kan? Walaupun dia nggak punya perasaan sama-sama kayak kita gitu kan? Walaupun setidaknya dia kita WA dia balas. Setnya. Minimal ini lebih parah nih. Minimal nomor kita di save lah. Iya, dia. minimal Ini di save pun nggak. Ya ampun. Jadi aku mikir kayak mana ya caranya biar apa yang mau aku sampaikan ini sampai sama dia gitu nah. Walaupun aku nggak ngomong langsung. Iya. Terpikirlah bikin video lucu, cuman ada pesan buat dia sebenarnya. Ih, gelinya cerita. Cringe. Bertepuk sebelah tangan buat ceritanya nih kan. Enggak juga. Ternyata setelah aku telusuk memang orangnya bukan yang begitu. Maksudnya apa ya? Kalau bisa dibilang taat agama lah mungkin. Oh iya, Ya. ukti. Ya, ukti yang bukan ukti. Tapi aku mau terima kasih buat perempuan tuh sudah bikin aku berkarya sampai saat ini. Woi. Nice, udah Oke, disebut oke. namanya. Oke, tapi aku pernah sampaikan sama dia langsung. Jadi terima kasih sudah buat aku berkarya sampai saat ini. Akhirnya, padahal tujuannya buat nyampaikan pesan sama dia, tapi orang lain yang suka. Akhirnya keterusan. Iya, orang yang suka Ya. langsung satu Tarakan nih. Ya, awalnya teman-teman yang support kan, lucu bikin-bikin kayak gini. Di Tarakan kan jarang. Iya. Rata-rata kembali yang tadi, rata-rata Makassar, Jogja. Iya, benar-benar. Nah, akhirnya lanjut lah. Betul, Bang. Nah, kemarin juga Dinda stalking lagi nih, Bang. Nice. Kebanyakan stalking memang cewek tuh ya. Abang udah pernah masuk Net TV dan Trans TV ya, Bang? Kontennya Abang. Ya, kontennya sih Ya, bukan. dia juga nonton itu. Terus gimana? Kok bisa ke-up sampai situ, Bang? Kan kalau kita lihat regionalnya Kota Tarakan jauh lah, bahkan dari ibu kota, dari pusat tuh. Terus kok tiba masanya itu tuh ke-up sampai ke Trans TV, sampai ke Net TV itu gimana tuh? Nah, ini sekalian juga nih. Itulah gunanya media sosial. Guys. Nah, jadi aku terima kasih juga sama media-media, terutama PES TV. Ya. Jadi ada media-media lain, misalkan kayak Tarakanku. Kan banyak nih Tarakanku, Tarakan Official, apa segala macam. Nah, mereka kan mensupport kayak kita. Misalkan kita ngupload konten. Awalnya waktu itu cerita sedikit lagi. Aku ngupload konten yang tadi Dinda bilang masuk di Net TV, Trans 7. Aku upload konten itu, di-upload atau di-repost sama Tarakanku. Nah, jadi di Tarakanku tuh pecah. Booming langsung namanya viral. Nggak nyampe 2 hari, kalau nggak salah video itu 200.000 di Instagram.
Nah, akhirnya akun-akun besar yang di luar, yang skala-skala Samarinda, Jakarta, sampai 400.000 followers, 1 juta followers, 3 juta followers tuh nge-repost juga, nge-upload. Iya. Jadi konten itu diambil, di-repost. Nah, TV ini kan ambilnya kan di situ juga. Iya, Lihat media sosial. Kalau nggak salah acaranya plus 62 kalau nggak salah. Oh, warga plus 62. Ya, pokoknya kelucuan plus 62 lah. Jadi mungkin dari situ diambil, masuklah dia ke TV itu. Sip. Nah. Tapi Bang kan kalau tadi Abang bilang tuh awal mula Abang buat konten itu karena mau nyinggung cewek yang buat tepuk sebelah tangan. Dibahas lagi. Ya, siap. Nah, tapi kan kalau kebanyakan dari kita ya udah kita buat konten tuh palingan kayak sok-sok pasang story galau, yang alay-alay, yang lagu sedih lah. Terus kok Abang bisa lari ke lucu-lucu gitu nah Bang, kayak ngelawak gitu. Dan itu tuh Abang pede di depan sampai gaya-gaya jadi cewek, jaga rambutnya panjang apa segala macam tuh. Gimana Bang, kenapa memutuskan untuk ke jalur itu? Mungkin kalau kayak pasang foto, kasih musik, mainstream kali ya. Iya, mainstream. Mungkin ada. Jadi kalau menurutku kalau sketsa itu kan sketsa karena dia video pendek. Iya. Ya mungkin biar terlihat lebih menarik lah. Maksudku gini nah. Jadi misalkan kalau kita kemasnya lebih baik, beda daripada yang lain, dibuat video lucu, apalagi komedi kalau menurutku gampang dicerna lah sama orang banyak. Biar nggak terlalu serius. Nah, jadi aku ngambilnya buat sketsa gitulah, jadi buat konten. Tapi ada sebenarnya tuh ada yang mau disampaikan gitu nah, walaupun kontennya lucu, tapi itu tergantung ngeliat lagi sampai enggak dia jokesnya atau pesannya. Karena kalau aku buat konten itu berdasarkan dari keresahan sih sebenarnya. Keresahan ya Bang. Iya, dari keresahan. Apa yang mau aku sampaikan, jadi sampaikannya lewat gitu. Iya. Tapi kalau yang dari Dinda perhatiin tuh keresahannya Abang tuh ya paling tentang kayak teman di tongkrongan, gimana tuh kelakuannya Bang ya. Terus kayak teman-teman yang Taken ngehina kita yang jomblo itu kan di tongkrongan juga itu kan. Saya sebenarnya bukan jomblo, lebih ke independen aja. Wah, independen itu pembenaran atau pembelaan gimana tuh Bang? Biar lebih keren. Bedanya jomblo dengan independen sendiri apa Bang? Kenapa Abang milih independen? Sama-sama sih kan berdiri sendiri. Cuma biar lebih keren lebih aja, elit gitu elit. Ya, padahal sama aja. Sama aja. Oke, tapi Abang dapat kata-kata independen itu dari mana? Maksudnya kok bisa mengalihkan dari si jomblo ke independen? Kan independen kan berdiri sendiri. Tulisannya kan ejaannya inde kan? Iya. Cuman kalau aku ganti jadi independen. Ya, lebih keren lagi. Ya. Tapi memang sih Bang kebanyakan anak-anak ini tuh kan identik dengan kopi senja, gondong dan kumis. Kalau Abang kayak mana? Kopi senja juga nggak sih? Kebetulan sekarang saya lagi berhenti minum kopi. Oh, berhenti minum kopi. Kenapa? Karena lambung. Oh, lambung ya. Dulu sempat periksa, awalnya disuruh kurangi. Periksa lagi disuruh berhenti. Jadi berhentilah sudah. Jadi tapi sebenarnya kalau lihat kopi sebenarnya tetap juga icip-icip sedikit lah. Tetap karena kita di Kalimantan nih kan, ditawari kopi. Nanti kepunan, bahasa orang sini tuh. Ya mana icip-icip sedikit, akhirnya habis kopi tuh. Sedikit lama-lama jadi satu nambah lagi dong gitu. Dan juga kemarin kan Abang baru aja nih memproduksi sebuah film ya. Berbeda satu itu sama teman-teman Tarakanku Production juga. Nah Abang bergabung ke Tarakanku Production tuh gimana awal ceritanya? Soalnya saya juga mau ikutan gitu, mau direkrut juga jadi pemain. Awalnya sih coba-coba. Oh bukan. Awalnya coba-coba. Cuman waktu itu sempat mau jalan dulu. Dulu sempat 2000 berapa ya, lupa. Pokoknya Tarakanku tuh masih 30-an ribu followers lah, 30.000. Sempat mau bikin temanya sama, berbeda satu. Cuma terkendala karena kita nih kurang orang. Terus waktunya susah. Nah, nggak jadi itu project. Akhirnya kemarin berawal dari ini sih sebenarnya. Tongkrongan depan rumah. Tongkrongan depan rumahnya Abang tuh? Enggak, di rumah teman. Oh, di rumah teman. Cuma rumahnya sebelah. Ya sama aja. Ya betul. Jadi cerita, ini sudah nih mau dekat momen 17 Agustus. Nggak bosan kah bikin konten di Instagram terus? Iya.
kita bikin yuk sekali-sekali buat 17 Agustus. Nah situlah mulai akhirnya coba ngajak Tarakanku kan, karena menurutku mungkin bisa bantu nge-push apa ke teman-teman di Tarakan nih kan, orang-orang Tarakan. Akhirnya diajak lah, mau ndak jadi kayak media partner gitu kan. Ya mau gitulah awalnya. Tapi banyak juga konten-konten kreator lainnya tuh Bang. Ya ada beberapa semacam Bang Ical, Bang Gor, si Boleng. Iya sih. Ya. Tapi itu memang sebelumnya udah kenal sebelum ditarakan ke production. Siapa yang konten kreator? Iya. Ya kenal, karena memang kita sama-sama kan, sama-sama belajar, kita sering ketemu, sharing. Dan suka ngelawak bareng tuh Bang. Ya. Penasaran kalau ngumpul bareng tuh berempat berlima tuh apa aja pembahasannya? Mungkin ketawa-ketawa tuh pasti setiap hari tuh Bang ya. Enggak juga, sebenarnya mungkin cewek dikira suka gibah kan? Iya. Cowok tuh lebih parah gibahnya. Iya memang sih, ngaku Jadi cewek. konsepnya sama. Jadi misalnya kita nongkrong 5 atau 7 orang itu pulang itu yang dicerita. Jadi di sini dia bercerita tentang tuh Iya. orang, nanti di sana dia cerita tentang kita Nice, di sini ya. alter ego kan? Ternyata cowok juga kayak gitu. Iya, lebih parah Lebih sebenarnya. parah ya ampun. Ya Allah, Tapi pembahasan. memang ya Bang, kalau misalnya kita punya cewek nih, kasih kenal satu tongkrongan begitu nggak Bang? Nah, sebenarnya kalau saranku nih ya, misalkan bawa cewek satu tongkrongan terus dikenalin, mending nggak usah lah. Mending nggak usah, kenapa tuh Bang? Karena pengalamanku, Dia ini pengalaman lagi ya, kita bahas pengalaman. Karena biasa kita bawa cewek misalnya ke tongkrongan, Iya. terus setelah nongkrong banyak segala macam, cewek ini pulang kita antar, terus kita balik lagi. Terus kayak ada teman, kau tau nggak sih anu tuh gini, cewek tadi tuh, itu. Ya ampun, gitu ya Bang? Ya maksudku lebih bagus bisa cerita lah kan. Iya, Bang nggak usah cerita. Jadi lebih baik jalannya udah usah dibawa ke tongkrongan. Iya, dibawa ke tongkrongan. Dan juga kalau dibawa yakinan percaya sepulang dari itu ada jatuh yang chat terus cewek. Nice, di stalking. Ya mending lah Bang ya kalau ndak cuma di chat doang. Kalau dia but juga kan kasihan Ya, kita kan. itu yang bahaya, Dia makanya- sama temen sendiri kan. Makanya aku sarankan jangan dibawa. Jangan dibawa. Sembunyiin aja, tahu-tahu Ya. sebar undangan gitu ya Bang. Nice. Itu sebenarnya aku lagi jalankan sebenarnya. Oke, berarti ada berarti ini ya eksklusif. Oke, Intel siapa datang kita cari tahu tentang Bang Kijang 1, Kumis. kijang 2. Tukang bakso lewat. Oke, kita lanjut lagi Bang. Terus yang film berbeda satu tuh Bang, itu awalnya gimana? Kok siapa yang nulis skripnya? Terus siapa? Kok bisa Abang juga berperan di situ? Abang berperan kemarin saya juga nonton tuh, ngelawak Serius juga kan Abang di nonton? situ. Nonton dong Hey. Bang sampai habis endingnya. Ya udah. Itu terus gimana? Kita kan juga mau minta saran atau mau minta tips nih Bang. Bisa ngejangkau chemistry lah kalau bisa dibilang tuh kan sama teman-teman konten kreator lainnya, atau yang paling penting deh acting tapi nggak ketawa padahal itu tuh lucu di situ. Kita aja pasti kan mau acting ketawa dulu tuh Bang, kok Abang bisa padahal itu kan sama-sama konten kreator, maksudnya tak dia diem aja mukanya udah lucu gitu. Nah Sebenarnya kalau dibilang tips nggak ketawa, sebenarnya kita ketawa Ketawa juga. juga. Sebenarnya kita nonton tuh kan bukan behind the scene-nya. Nah, berarti kita nggak nonton behind the scene-nya. Iya, behind the scene-nya, Nah, iya, behind the scene-nya itu kita sudah upload. Itu asli sebenarnya ngakak semua. Karena mungkin yang ketawa-ketawa kita upload. iya betul Sebenarnya sama aja, manusia biasa juga. manusia biasa. Kalau ada yang lucu, yang receh, pasti ketawa. Tawa. Itu produksinya kemarin itu ya Bang ya. Tapi keren sih Bang itu filmnya, sampai tembus nasional ya kemarin. Thank you loh. Iya, Thank you. sama-sama Bang. Sampai tembus nasional kan kemarin itu Bang. Ya, kan banyak ditonton di YouTube. Jadi YouTube Iya. tuh kan skalanya banyak. Iya, betul. Tapi Abang kalau Ina lihat lebih banyak atau lebih fokus ke konten Instagram. Nggak ada kepikiran ke Bang mau ngisi-ngisi YouTube atau apa tentang tutorial memanjangkan rambut gitu-gitu. Lucu kan Bang? Mungkin sebenarnya ada. Cuman kalau untuk sekarang mungkin belum dulu. Belum dulu, tapi nanti kemungkinan kedepannya Ya ada kemungkinan lah. kita nggak tahu. Kalau iya. rencana ada. Kemungkinan kita Tapi nggak tahu. kapannya tuh kita nggak tahu kapan. Iya benar sih Bang. Sip. Jadi selanjutnya akan ada project lagi nih Bang. Spoiler Bang Abang nih mau ada project apa lagi nih setelah ini? Kalau di konten pasti. Pasti ada. Ya pasti di konten tuh pasti. Kalau project ada lah. Ini spoiler kan nih? Iya spoiler dong. Promosi, jadi kita udah
Wih, apa nih? Tapi ini kan Ditunggu-tunggu gitu. bukan proyekanku sendiri. Tapi Banyak ya orang. nggak apa-apa gitu. Tapi kan ada abang jadi menjadi bagiannya. Tapi boleh kayak spoiler. Nanti ada apa ya? Tapi boleh lah. Iya. Sedikit. Jadi nanti kita tuh pasti ada project lah. Masih, nah mungkin lah sampai itu kan ya. Insya Allah kita nih berusaha lah buat yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Ya. Tapi itu aja yang awal aja udah sampai booming sampai nasional, apalagi ini yang kedua nih yang lebih matang nih. Sebenarnya lebih beruntung sekali karena kita kan lihat momen 17 Agustus kan. Iya, momen 17 Agustus. Yang Indonesia. Kalau selanjutnya nih mau ambil momen apa nih Bang kira-kira? Momen apa ya? Momen pernikahan kan. Abang kali ya mau nikah. Insya Allah amin. Insya Allah amin doain Bang dong guys. Bang Kumis udah pokoknya tua nanti lah, ya. sekarang kita lagi nih, project selanjutnya kita lagi masih proses garap. Oh, masih proses garap. Wah. Dan kita berkolaborasi dengan penulis. Siapa tuh penasaran. Karena biasanya kan film-film tuh kan sebagian besar, bahkan banyak film besar yang awalnya tuh dari novel. Diadaptasi gitu ya Bang. Buku. Novel awalnya dari mana? Penulis. Iya, penulis. Betul kan? Ya, jadi Penasaran penulis. kan? Ya, penasaran dong. Penulisnya dari Tarakan atau gimana? Ya, jadi rencana emang kita harus apa ya? Kenapa harus berkompetisi kalau bisa berkolaborasi? Wih, siap. Jadi rata-rata tuh dari Tarakan semua, kayak misalkan kemarin Berbeda Satu, soundtracknya itu kan dari Derana. Oh iya, Abang Bang Firly. Dan Derana tuh kan asalnya dari sini juga. dari lokal ya Bang. Jadi berkolaborasi lah dia. Betul-betul anak Tarakan semua isinya. Ya sih Bang. Wah keren banget tuh tujuannya Abang dan teman-teman mau mengenalkan lokal kota Tarakan ke internasional, nasional dulu, langsung internasional. Karena nasional udah dikenal dong Bang kan, tinggal dikejar lagi yang internasionalnya. Amin. Dan itu di luar ekspektasi atau memang tujuan tuh Bang, sampai mengenalkan nasional sampai bonus viewersnya berapa juta segala macam itu Bang. Nggak sampai sejuta. Sebenarnya kalau kita mau ekspektasi, sebenarnya kalau niatnya memang niatnya itu mau pengen memperkenalkan kota kita, ya khususnya di nasional dulu lah. Benar. Bahwa kita tuh di sini tuh ada anak-anak kreatif, entah itu nggak harus film, pemusik, penulis, banyak kan? Banyak. Lukis apa segala macam. Ya lewat cara kita masing-masing lah. Iya betul. Cuman kalau bisa kita berkolaborasi kayak misalkan film dikolaborasi sama musik sama penulis kan bisa. Iya keren tuh Bang, pecah tuh pasti. Penari apa segala macam harusnya bisa. Jadi kita memang harus berkolaborasi, kurangi kompetisi. Ya, kurangin kompetensi tapi perbanyak kolaborasi. Stop hujat, mari ngopi, mari diskusi. Itu questnya tidak tahu di bawah Bang ya. Ya, baru hashtag Kumis Project. Iya, Kumis Project, @Kumis Project. Oh, kalau mau curi Kumis Project ya guys, Soalnya awal-awal aku bikin konten tuh, kayak pertanyaan Dinda tadi sebelum di-record, yang masalah bikin konten apa, IP apa? Oh iya, gini Bang, kebanyakan kan kalau konten kreator itu kan kita berlomba-lomba di kualitas kamera. Semuanya mau beli iPhone terbaru, iPhone 11, kamera apa segala macam. Tapi kok Abang masih memutuskan pakai HP yang pada umumnya? Gini ya, sebenarnya mau juga ada Ya. Nah, kalau untuk kualitas kamera sebenarnya kalau misalkan ngomongnya bikin konten harus kamera bagus. Bikin konten harus pakai kamera ini, harus pakai kayak Dina bilang tadi iPhone 11 apa segala macam. Enggak juga sebenarnya. Apa ya? Kayak ini quotes gini. Mungkin alat terbatas tapi kreativitas jangan terbatas. Wih, di bawah Bang. Kosong juga sebenarnya. Jadi apa yang aku awal-awal bikin konten tuh pakai HP sampai sekarang. Misalkan lagi nongkrong mau bikin konten tiba-tiba ada ide spontan gitu kan, nggak harus pakai kamera. Kamera HP inilah aku pakai. Iya sih Bang. Tapi kalau ada yang alasan aku bikin konten, Nggak bisa. aku jadi konten kreator, cuman HP ku Jelek gitu ya. jelek kameranya. Pakai aja dulu. Iya. Intinya mulailah dulu. Mulai dari nol sama. Ya, mulai. Itulah proses. Iya. Gak ada yang langsung instan, langsung keren, gak ada. Ini instan aja dimasak dulu. Dimasak dulu, iya benar tuh Bang. Tuh. Tapi kalau alasannya kayak misal, nah itu pernah kejadian kayak misalkan, tapi itu saran sih, tapi betul juga ada betulnya kualitas kamera biar lebih menarik. Memang ada betul, cuma kan pelan-pelan berproses.
Kadang ada yang komen, ih keren kontennya 4K ya, yang jeleknya kualitasnya nih. Kualitas 4K kan ada tuh HD Iya, plus. HD. Ya, ih kerennya kualitas videonya, kontennya 4K. Padahal sudah jelas ini bukan 4K. Iya. Ya tapi kita buat dijadikan semangat lagi lah, jadikan energi positif. Kita harus buktikan Betul, pelan-pelan. Iya. Dapatin dia aja butuh perjuangan. Apalagi dapatin viewers. Oh, masuk, iya masuk. Oke. Udah bisa ngelawak ya Bang ya, baru duduk Iya. beberapa menit sama aku. Nggak cuma kualitas, editan kadang kita Iya, juga editan. masih belajar. Aku nih belajar juga, belajar kita kadang editan kita dibilang kayak film Indosiar. Oh iya. Ya, untung aku udah kasih naga situ kan terbang. Kalau aku kasih naga terbang kan, Tempelan lagi tuh nice naganya. Indosiar. Ya ada tuh yang begitu-begitu. Pokoknya pro dan kontra tuh pasti ada. Iya, pasti. Kayak misalkan Dinda bilang tadi, ngapain sih bikin kayak gini, Bikin kan sudah konten, kerja. iya, gitu. Dulu sempat, ngapain sih kok kayak gini, bikin gini-gini, gak ada gunanya juga bikin gini. Akhirnya pelan-pelan naik nih followers nih kan. Iya. Akhirnya dia datang, promosikan baru aku. Nice. Kayak temen ngutang ya Bang ya. Nggak, maksudku kemarin kan kita kan lagi berusaha, tidaknya Iya, kau support lah. support dulu Justru gitu lah. kau ini orang dekat kita loh, teman sendiri apa Iya, segala macam, tidaknya kau support. Jangan sudah kita mulai naik-naik followers kita kan. Followers kemarin kau hujat kita. Iya, ujat ya. Sudah kita mulai naik-naik sedikit, kau datang nggak pakai permisi, nggak minta tolong, minimal tolong lah, ini yang susah nih. Tolong, terima kasih, minta maaf, Iya, susah. tiga kata itu. Tiba-tiba kau datang, aku ada usaha ini, tolong promosikannya. Ini nah fotonya. Kita belum lagi jawab iya gitu Bang ya. Nah kita ini belum jawab. mengiyakan. Iya, belum mengiyakan. Kau langsung saya nak Iya, gitu. Tapi biasanya kayak gitu dipromosiin juga tuh Bang. Enggak. Ketahuan ya guys ya. Udah dibuka. Udah, jadi maksudku kemarin ya inilah kita maksudnya bukan dendam ya, kita balas dengan cara kita lah. Iyalah, betul. Waktu kemarin kita berproses kayak Mana aja lu gitu. Maksudku kau justru kita apa ya, patahkan semangat kita tuh nah. Iya. Harusnya kau semangat. Banyak kok teman-teman yang lain kayak gitu, semacam Daeng Ruka, Ujang Gegawong, Ipungja, Cibo, Banggor, banyak tuh. Si Boleng tuh, kita kan dari awal semua berproses. Kemarin kau hujat kita, nah sekarang kau gini-gini. Tapi kami ada program juga biasa, karena kami ini kayak merasa apa ya, mungkin dengan cara itu bisa membantu lah. Kadang kita buka, misalkan hari Jumat berkah khusus hari ini yang punya usaha ada promo, tag kita di Instagram, nanti kita bantu. Apalagi PPKM begini kan, Iya, betul. buat membantu UMKM pinggir jalan. Ya dengan cara itulah kita, dengan kita kayak gitu aja masa ada yang hujat. Apa sih sok selebgram? Apa sih sok ini? Ya Allah. Bener, maunya apa sih Selebgram Kak? punya karya loh, kalian punya nggak gitu kan Bang kan? Enggak, kita kan maksudnya merasa bisa membantu dengan inilah. Iya betul. Kita membantu masih dihujat. Apalagi kita nggak bantu gitu, apalagi kita cuma pansos. Nah, jadi kita tanya maunya apa sih Kak? Iya. Itu aja. Tapi kadang ditanggepin juga tuh Bang. Ya tanggapinnya dengan karya lah. Oh ya betul, Ya. balasnya tuh balas dendam terbaik tuh memang Ya. tampilkan karya. Keresahan kan sebenarnya keresahan tuh Keresahan. komedi paling bagus sudah. Iya betul. Tapi kalau menurut abang nih ya, dari konten semua itu pernah nggak sih kayak kepikiran pas mau buat konten nih, ih ini nggak nyinggung orang kayak, ih ini kan biasanya kita tuh kan kayak gitu suka overthinking duluan gitu nah Bang sebelum diupload gitu. Kalau riset iya. Cuman kalau kayak mau menyinggung memang iya. Ya memang menyinggung gitu maksudnya. Ya, jadi kan aku kan bikin konten itu kan berdasarkan keresahan. Contoh misalkan Dinda bilang tadi aku jadi kayak cewek-cewek. Iya cewek. Sebenarnya kalau orang lihat ternyata cewek itu begitu lama. Sebenarnya itu keresahan laki-laki Iya, sebenarnya. betul, Bang. Contoh misalkan kita mau jemput jam 8 ya aku jemput. Maksudku sebelum itu kau dandan memang. Iya. Tersinggung saya nih Bang, mohon maaf. Oh iya, kan memang ini. Cewek ya memang ya. Jadi itu ketika orang lihat, ih apa sih jadi cewek? Iya. Sebenarnya aku mewakili kalian sebagai cowok-cowok. Iya betul. Maksudku ketika kita sudah janjian on time lah, Time ya Bang ya. dandannya lama. Yang paling simpel itu yang kemarin yang ku upload kalau nonton, ngumpulin mood buat mandi. Iya. Mood Ngumpulin mood aja buat mandi untuk dirimu sendiri, padahal 1 jam. nice.
Ya kan? Iya emangnya betul tuh. Kenyataannya memang seperti itu. Iya. Kalau memang dibilang "Lah, takut nyinggung gak bang?" Emang buat niatnya memang buat nyinggung. Karena itu keresahanku Iya, kan. betul. Ya mungkin bisa mewakili lah, tapi tidak semua keresahan laki-laki. Kadang keresahan perempuan kuwakili juga. Betul. Ya jadi biar aku yang dihujat gitu, tidak apa-apa. Apalagi yang katanya OTW. Nice. OTW. Jadi kalau di grup tuh aku ada jokes kecil lah. Kalau bilang teman, oke OTW. Jadi aku balasnya tuh gini. Aku percaya Korontos. Corona maksudnya. Aku percaya Corona. Yang gak aku percaya itu OTW-nya temanku. Itu jokesnya tuh. Itu Tiap juga. OTW keluar pasti itu keluar. Iya benar. OTW-nya tuh masuk kamar mandi dulu kali ya, mandi ganti baju. Maksudku kalau misalkan OTW bilang OTW, Iya. jangan masih di kamar tidur ngumpulin mood buat mandi, cewek-cewek. Jangan bilang OTW. Bilang aja aku mau mandi dulu. Jadi kita Iya, bisa, oh berarti dia mandi segini belum ada datang. perkiraan gitu abangnya. Nice. Kadang kecewa juga kalau kita taruh ekspektasi ke orang gitu bang ya. Oh, dia udah ngomong OTW nih, kita buru-buru nih. Iya. Kayaknya dia OTW Sampai kamar sana, mandi. Kita OTW nunggu kamar nggak ada mandi. siapa-siapa. Kalau cewek-cewek itu kan belum keringin rambut, Iya. belum catok, belum make up apa segala macam. Maksudku kalau janjian jam 8, siap-siap lah jam 7. Jam 7, sejam sebelum itu gitu Iya. ya bangnya. Jadi ada persiapan. Rupanya kumpulin mood 1,5 jam. Sama aja. Belum lagi nanti di motornya kan, Ya, jalan. Kurang lebih Itu kayak gitu semua lah. perhitungan loh guys. Kita nunggu tuh bukan enak nunggu dikira kayak orang apa gitu, tes main HP. Ya kalau ada paketnya, kalau nggak ada kita cuma scroll menu aja kan. Ada cara lain, Apa, Bang? pura-pura pakai headset kan, biar keren. Padahal nggak ada musiknya. Oh, ada musik. Ya. Karena kalau Spotify kan kalau nggak ada Ya, nggak ada padahal paket nggak ada kan musiknya, dia sok keren aja. Iya. Tapi itu real terjadi loh zaman-zaman Iya, dulu. pasti tuh, Bang. Kayak di mall-mall gitu kan, terus pakai headset. Padahal nggak ada HP-nya. Iya. Lagunya nggak ada. Nggak ada lagu. Padahal apalagi sekarang kan iPhone tuh bangnya. Iya, Jalan buat- sok-sok pakai iPhone. Padahal itu nggak ada musiknya, lagunya, buat iya. dilihat aja sebenarnya. Iya, biar apalagi kalau so buat foto. cool. Itu real terjadi loh tuh. Itu keresahan juga ya, aku Bang. yakin. Buat so cool aja. Iya, betul. Karena abang berarti pernah ngerasain gitu ya, pernah ada di posisi itu ya. Karena nggak mungkin tahu kalau nggak pernah coba, berarti pernah coba ya bang. Nice. Itu kan kenyataan. Iya, kenyataan. Keresahan. Berdasarkan keresahan bikin konten pasti mewakili lah insya Allah. Betul. Tapi bang kalau macamnya konten itu sendiri, pernah nggak sih abang berpikir kalau konten ini akan membawakan keuntungan di kemudian hari? Biasanya tuh kan kita awalnya nih bang ya, jujur nih ya, kita ngomong manusiawinya aja lah. Kalau Dinda awalnya ya memang untuk ini, cuma untuk ini aja. Tapi kan kadang tuh kita pengen dong dapat feedback, dapat keuntungan juga. Tapi pernah nggak sih terpikir oleh seorang konten kreator Bang Kumis ini dan teman-teman lainnya gitu bang? Kalau dulu kan nggak kepikiran Iya. untuk dapat feedback, penghasilan apa segala macam lah masuknya kan. Iya betul. Jadi awalnya tuh ada satu entah tuh apa ya kemarin. Pokoknya ada lah. Jadi misalkan, "Bang, bisa ndak aku minta tolong promosikan ini." Nah, kembali yang tadi minta tolong tuh kan enak Iya, didengar. oh. Minta tolong promosikan ini. Jadi kita nih merasa ada maksud, oh ternyata aku nih bisa bantu. Oh, boleh. Nanti aku kasihkan ini, Bang. Entah itu dia kasihkan kalau dia produk. Kalau dia mau kasih duit. Iya, duit. Jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya ternyata bisa menghasilkan loh dunia seperti ini. Bisa gitu ya. Ya akhirnya ya kalau bisa ini cerita lagi sedikit. Iya. Kayak orang-orang mas-mas biasa pada umumnya lah kan. Mereka beli produk skincare misalkan Iya, kan benar. harus bayar. Iya. Nah, kalau benar. kita ini bayarnya pakai digital, pakai konten. Sekalian promosi gitu abangnya. Enggak kan aku udah sebut merek. Oh iya. Jadi aku bilang skincare aja. Iya, skincare. Nah, jadi kalau mas-mas biasa pada umumnya skincare itu dia bayar misalkan Iya, 350 sepaket, Baru dikasih. 250 baru dapat. Dia bayarnya pakai uang. Kalau kita ini kerennya bayarnya pakai konten, konten bayar gitu pakai ya. digital. Elit, lebih elit. Nice. gitu. Jadi sangat membantu lah kalau menurutku. Membantu. Dan cuma itulah ada lagi yang lain. Iya, betul. Kayak misalkan proyek-proyek sama instansi ada macam Kasat Lantas kemarin kita bantu kerjasama lah hitungannya. Dia buat edukasi buat pengendara-pengendara sepeda motor tapi dikemas dengan komedi. Komedi. Nah,
Mungkin instansi-instansi yang lain. Tolong Bisa. Bisa nggak Bang ya? Iya harus. Iya, Soalnya di luar kan sudah kayak gitu. Iya, benar-benar. Apalagi Dinda ini kan lisan, giat membaca gitu kan. Dinda merasa enggak minat baca di sekarang nih agak kurang. Nah, mungkin bisa dikemas lebih menarik lewat video lebih menarik lewat video tadi. Iya. Entah itu edukasi dari instansi-instansi kan, Iya, kolaborasi lah dia dengan konten kreator, dikemas dengan Lucu-lucuan komedi lucu-lucu. Kan komedi tuh, makanya aku bilang komedi tuh enak dicerna. Iya, tuh. Semua kalangan pun bisa nonton gitu Bang. Kalau apalagi kalau kayak gitu, ih kok bisa dia ketawa itu aku juga mau nonton dong. Akhirnya kan sekalian ada pesan disampaikan. Kalau kita bilang tuh tepuk satu lalat kenanya dua lalat gitu ya. Jadi bercermin yang keempat tadi kan, maksudku di luar sana kan sudah berkolaborasi sama konten kreator. Iya, benar. Jadi tolong Yang instansi. di lokal tolong. Yang lokal. Jadi secara langsung kita apresiasinya. saling support dong. Ayo support dong. Nice. Kalau kan kota kecil, sini-sini aja gitu. Kan sayang kalau Jadi dananya kemarin tuh kebuang. kita sempat itulah kita sama-sama ke Satlantas, nah sambil mengedukasi Pelan-pelan kan, sudah ya, Bang, ya, udah ada. kembali karena dari yang tadi saya bilang kurang membaca, kurang minat baca kan, Betul. nah dikemaslah dia dengan komedi, biar lebih menarik, akhirnya pesannya sampai. Iya betul tuh Bang. Kadang kalau metode baca buku tuh kan orang udah malas ya, udah kuno gitu. Kayaknya kita pakai cara yang lain nih, gimana caranya kita tetap menyampaikan pesan, tapi mereka juga terima itu dengan sukarela. Nice, era digital. Iya, digital. Apa sekarang online. Sekolah pun online. Nice. Itu deh Bang ya. Sekolah lupa guru ini guru bukan. Bukan. Nggak pernah ketemu muka, nggak pernah tatap muka. Saking lamanya kan? Saking lamanya 3 tahun tuh Bang ya. Corona mau 3 tahunan. Wow, keren. Jadi, tolong nih. Tapi perbedaannya Abang nih dari awal mana tuh tahun berapa Bang? 2019 kayak. 2019. Kalau itu, enggak awal pertengahan. itu sebelum corona ya berarti ya? Sebelum. Itu corona mau mulai masuk tuh. Si Korontol seni ya. Iya. Tapi bedanya buat konten sebelum corona dan sesudah corona tuh ada nggak sih Bang perbedaannya itu? Kalau perbedaan signifikan enggak ada lah mungkin. Soalnya kita memang mainnya kan di media sosial. Oh iya, media online. sosial, ya. Mungkin kalau perbedaannya mungkin kita banyak mainnya tuh di rumah. Kalau dulu kan sering di mana? Ngumpul gitu ya. Ya di kedai-kedai kopi kah dia, di tempat-tempat wisata kah dia. Iya benar. Mungkin kendalanya itu aja. Semenjak PPKM Korontol ini masuk kan, mungkin kendalanya itu aja. Kalau kita mau kolaborasi dengan teman-teman yang lain tuh susah gitu dihubungin, apalagi yang di luar kota di Tanjung mungkin Bang kan. Ya. Mau pulang ke sini lagi tuh kayak wah masih ada corona nih. Otomatis kita buat kontennya udah nyambung video gitu ya Bang. Online, kolaborasi online. Iya, kolaborasi online. Iya, jadi kalau orang lihat langsung iya, dikiranya di tempat sama padahal Iya. bukan. betul tuh Bang. Itu lebih ke teknis kali. Nah, namanya aja konten kreator, pasti dia kreatif kan. Sebisa mungkin gimana pun dia buat konten, sekreatif-kreatifnya walaupun dengan keadaan atau ruangnya terbatas. Iya, kreativitas nggak boleh terbatas. Iya, betul. Oke Bang, terus kan Dina juga ada lihat tuh di bionya Abang deh. Jomblo kreatif. Stalking terus. Stalking terus, cewek mau gimana? Gini ya, kasih huruf aja A. Oh, dicari nih sebenarnya. Sampai Z dia tahu. Abang foto begini sampai cewek abang aja tak cari siapa tuh. Kapan? Kalau nanti ada. Amin. Amin. Biasanya kan orang tua suka sembunyi-sembunyiin kalau foto sama cewek tuh Bang. Kelihatan ininya aja Kak, gitu kan. Kalau aku memang nggak pernah pamer memang. Oh, berarti ada. Memang nggak ada. Berarti memang nggak ada, berarti nggak ada yang dipamer. Iya, memang nggak ada. Iya, betul. Terus stalking apa nih? Jomblo kreatif. Ya. Kenapa harus ada title atau slogan jomblo kreatif tuh Bang? Itu kan. Itu sebenarnya sudah melekat dari dulu. Kan awalnya itu tadi bilang berawal dari patah hati, Iya. akhirnya jadi jomblo. Cuman karena mau beda dari jomblo biasa lah, mas-mas biasa. Jadi kalau ditanya kenapa jomblo? Aku jomblo beda. Kalau jomblo kan jomblo aja. Kalau aku jomblo kreatif. Jadi jomblo itu menghasilkan karya. Karya aja nice, gitu. Gak usah yang patah-patah hatian, galau-galauan. Tapi sebenarnya tuh kreatifnya tuh menyampaikan keresahan kejombloan sebenarnya. Betul Bang. Ya, jadi kehidupan jomblo tuh begini. Tapi kehidupan jomblo tuh enggak selalunya ngenes gitu ya Bang ya. Tambur. Nah, canda. Karena ada asiknya juga. Iya betul. Tapi itu tangan udah berumur nggak Bang? Karena udah lama nggak megang Ini tadi sebelum kesini dibersihkan. Oh, dibersihkan ya, dulu. lumut, sarang laba-laba.
Jak motor aman bang? Kadang nangis deh dia. Aman lah. Aman. Nanti kalau ada pasti ada. Ya dikasih. pasti ada gitu. Oh tapi Iya. berarti ada lah kepengen gitu ya bang. Kalau aku pengen. Dibilang enggak pun enggak mungkin bohong kalau bilang enggak. Cuman kadang-kadang ada. Kayak misalkan nongkrong kan. Iya. Dapat, kadang pengen juga. Apalagi Ya. kalau ngeliat, apalagi kalau kita cuma bertiga, temen kita dua nih pasangan, terus kita di sini ngeliatin gitu bang kan. Mas juga kasihan tuh liatnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Itu bentuk keresahan. Itu kontenku yang kemarin yang sampai net TV itu yang tadi dibahas kan. Iya. Ya, bahasnya itu. Nongkrong sama teman, tapi si teman nih bawa ceweknya. Ceweknya. Maksudnya dosa lah kan. Kita Iya, aja gitu kita nah. aja kasihan. Ya, akhirnya begitulah kejadiannya. Nah, itu yang masuk net TV Net tadi. TV. Hmm. Tapi biasanya teman tongkrongan kalau udah punya cewek lupa sama teman-teman lainnya. Nice. Kan? Nice. Dia juga ada lihat tuh di kontennya abang. Apa-apa main game sebentar di telepon. Nah, ini terus berarti main dia game tidak harus stalking PC. berarti. Kayak ya Allah. Kok Emang bisa? ya? itu kenyataannya. Memang nyatanya kayak gitu. Ya, jadi berawal dari keresahan kan. Kembali lagi keresahan. Tapi memang itu aku alami ketika nongkrong sama teman. Misalkan main game tadi kayak Dinda Iya. bilang. Ayo misalkan main, tapi kurang satu. Ntar dulu, aku tidurkan dulu cewekku. Ya Allah. Cringe. Cringe. Nah, itu juga sebenarnya alasanku. Karena keresahannya itu menjadi ya. independen. Oh iya. Jomblo. Jomblo. Ya. Jomblo. Karena nggak suka diatur lah. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang nggak suka diatur juga mungkin sama-sama nggak suka diatur kan. Boleh lah kan. Tapi setidaknya tips lah sedikit. Tapi setidaknya ingat lah gitu kan. Iya, betul. Walaupun tidak sudah dilarang-larang, tapi kita ingat ketika benar. itu aja. Kenapa kita tidak larang? Karena kita nggak suka dilarang. Iya, bener tuh bang. Kau tahu Independen aja lah. frekuensi yang nonton Tolong yang frekuensi datang. Nomornya nanti Miss minus Project. Kok promo? Ya tapi kan bang, kalau udah putus baru datang kembali. Nah, Ya, akhirnya kayak gitu. ini bisa kayak kasar gitu kan. Aku kadang misalkan contoh gini lah. Ada juga sempat kubahas kemarin. Misalkan, malam minggu, nongkrong di sini. Nggak bisa aku bro. Aku mau sama cewekku dulu. Itu sempat buat konten tuh. Akhirnya perjalanan dia kehabisan bensin, habis antar ceweknya. Tolong aku bantu, kehabisan bensin. Tolong sama cewekmu. Kok kau hubungi aku? Itu aja intinya. Iya kadang tuh Kan. kalau mau dibilang kita jahat ya dia lebih jahat gitu bangnya. Nah, Datang pas butuhnya doang gitu. Ini ada juga nih kayak gini nih. Pas putus galau, datang sini curhat. Iya, curhat. Dia tuh begini. Jadi kita kasih nasihat. Sok jadian Iya. lah. Janganlah sudah begini. Besoknya kembali. Kembali. Kan kurang aja. Kita nih komunis dan bahkan kasih nasihat kan besoknya kembali. Kasih hati-hati, nanti sakit hati lagi. Nggak aman sudah nih bro. Tapi besok nanti. Enggak sudah aku sama dia. Di ujung 2 hari lalu kan mana? Aku balikan. Kadang kita yang kesel juga tuh bang ngeliatnya. Iya, Pengen maksudnya kita sudah dicubit aja kasih ginjalnya tuh sekalian. Masukan apa segala Iya. macam. Udah mengeluangkan waktu tenaga kita untuk ngomong gitu bang ya. Sampai ngerangkul dia walaupun. Makanya perjombloan duniawi, Nikmatin independen. aja lah guys gitu ya bang. Oke minum dulu bang boleh. Tidak disponsori. Ya, jadi tolong kan banyak nih Kak. Kedai-kedai kopi, perminuman duniawi lah, tapi ya bukan perminuman yang ini ya. Iya. Tolonglah sponsor. Tolong dong, iya. Nggak cuma minuman, 9 misalkan. Bisa Biar tuh. rame nih mejanya nih. Nice, amazing. Oke, tapi kalau keresahan tuh kan bang tadi kan Dina juga lihat tuh keresahannya abang tuh mungkin tentang kayak dunia perjombloan, dunia tongkrongan. Ada nggak sih tentang keresahan-keresahan lain yang lebih mengarah ke serius gitu? Jadi karena ini pembahasannya serius, boleh juga. Iya. Ada lah. Kalau Dinda kan dia bilang tadi stalking. Yes. Dinda pasti lihat berarti. Iya. Ada enggak? Kan Dina mau mancing abang, bilang juga yang jelasin Tapi sendiri. aku nggak terpancing. Ya Dina mancing lagi, karena Dina takut ngejelasin sendiri. Nanti ada tukang bakso lewat. ting. Bukan. Jadi kemarin kayak misalkan PPKM apa segala macam. Nah, PPKM tuh jadi sempat aku buat. Di cerita enggak apa-apa kan ya, aman kan? Iya nggak apa aman. Aku takut nanti tiba seng. Jadi kemarin kalau bahas konten serius keresahan
yang serius lah jatuhnya ya. Mungkin bukan kejombloan, bukan itu yang tadi Dinda bilang, ada. Jadi ada kan kemarin kebijakan PPKM, makan di tempat cuma 20 menit. Ada kan? Benar. Ini nonton juga tuh. Yang abang cepet-cepet makannya. Salah yo, berarti kan nonton nih. Iya, abang cepet-cepet. Bukan, itu pesannya yang cepat. Iya, ya sekalian. Ketawa. Iya. Jadi pas itu jadi buat lah. Jadi apa yang menyampaikan keresahan mungkin warga, Iya. ya rakyat lah ceritanya. Ketika kita dikasih kesempatan 20 menit memaksimalkan. Nah, jadi aku buatnya tuh Nge-live ya, aku inget ya, live ya, nge-live. Jadi pesan makanya Pesannya tuh nge-rap. Ya, nge-rap. Kan kalau orang lihat kan, wih, pesannya nge-rap. Padahal yang mau disampaikan nih kira-kira juga 20 menit. Iya, 20 menit tuh ngapain? Kita nunggu pesanan aja. Kalau di restoran tuh mau 1 jaman loh, Bang. Ya, PPKM. Sama ada juga konten yang satu. Yang kemarin PPKM. Ke kedai-kedai, kafe, bukanya sampai jam 10. Iya, benar. Tutupnya kan. Tapi dunia perglamoran duniawi ini glamor buka sampai jam 2. Iya, itu gimana kan, tuh, Bang? Nah, itu sempat juga buat tuh. Nyinggung gitu ya ke situ ya. Ya, bukan kritik sekali. Ya. Tadi Dina udah bagus memperhalus bahasa nih, Bang. Nyinggung. Apa? Kenyataannya kan Kenyataan kayak gitu, iya benar. Ya. Nggak takut. Coba lah buat. Memang kalau jadi konten kreator tuh nggak perlu takut, berani aja dulu, coba aja dulu gitu. Mau apapun. Sebenarnya kalau awalnya kemarin sempat mikir, ini kayaknya cocok lah ya Iya, ditampilkan kan. Tapi setelah lihat keluhan-keluhan pegiat UMKM, kafe-kafe, kayaknya harus diwakilkan nih, bikin lah. Berdasarkan keresahan juga. Ya. Jadi mencoba mewakilkan lah. Benar, Bang. Jadi yang diwakilkannya tolong disupport. Ya, tolong disupport dong. UMKM juga tolong. Betul tuh, Bang. Sip. Tapi memang kalau dilihat sendiri apresiasi di Kota Tarakan nih sama konten-konten kreator atau penggiat seni lainnya tuh untuk keresahan Abang sendiri nih gimana nih? Kalau apresiasi ya kembali di Sekalian Tarakan promosi. tuh beginilah, di Tarakan tuh apa yang kita buat kita dihujat. Iya. Apa yang kita buat kita dibicarakan. Betul. Bicarakannya apa sih begini kayak gini Iya, dia bilang tadi. kan. Beda sama di luar. Kan konten-konten kita nih macam Dengruka apa segala macamnya teman-teman yang lain kemarin banyak di repost, kita punya ya contoh kayak di TV tadi dia di akun-akun media luar yang besar lah. Justru mereka lebih mengapresiasi. Gitu nah. Masa kita di sini enggak support Betul. karya lokal sendiri, malah kalian hujat. Iya, malah aneh gitu kok malah luar yang dukung kok di dalam enggak. Pastinya support lah kita. Iya, benar. Dengan cara like lah minimal. Kita minta follow, like, komen. Iya, Itu sudah maksud kita jadi semangat gitu nah bikin. Iya, betul. Itu aja. Ini keresahan semua nih mewakili teman-teman Mewakili loh. Justru kita merasa masa yang di luar yang lebih Apresiasi. iya, gitu. lebih apresiasi karya konten kita gitu. Iya, betul. Masa di sini kampung sendiri. Enggak gitu. Nah, Tapi kadang kalau Dinda sendiri ya Bang, kalau ngeliat tuh kalau mau repost kan lucu nih, ih aku banget nih mau repost, tapi kadang tuh takut ngehancurin feed story gitu kan, kebanyakan anak-anak remaja itu kan mikirnya gitu. kita nggak maksa. Iya, kita nggak Repost. maksa. Like aja lah. like lah. Tangan tuh nggak berat, bahkan jempol nih Bang Hantong. Tapi makanya kita ngambilnya dari keresahan biar mereka tuh secara langsung ketika mereka terwakilkan kan mereka langsung ini kayaknya aku Iya, aku banget. Dia pasti Like. share, like. Iya, like. Kita nggak pernah suruh Iya benar. buat nge-share, repost. Tuh. Ini berarti Dia Abang kesadaran diri sendiri lah. Ketika dia karena ini aku banget nih mewakili. Ya pasti biar kita nggak suruh secara langsung. iya repost ya Mas. Kayaknya kena dia nih. Entah dia tag ke temannya, Iya. entah dia tag pacarnya. Ini bentuk keresahan juga berarti ya Bang ya. Semua konten kreator nih. Jadi Semua kan mewakili. kreator mewakili itu. Tolong dong Harus apresiasinya. diapresiasi. Iya kadang sebenarnya banyak ya Bangnya orang ditaruhkan ini yang punya potensi, tapi karena Banyak. itu kurangnya apresiasi dan wadah. Wadah. Betul. Nggak digabungin gitu. Kadang kita nyari wadah untang-lantung sana kemari gitu ya Bang. Kalau bukan karena kita yang mau ekspor, ya nggak ada yang mau nampung. Ya, karena terekspos kan. Iya, Kalau memang benar. ada dari bakat-bakat teman-teman, Iya. Kaltara nih, Tarakan khususnya.
karena ada wadah akhirnya tidak terekspos, akhirnya bingung mau kayak mana. Mau kemana, iya. Nah, cuman kembali lagi media sosial sekarang kan era digital. Iya, era digital. Ya berusaha lah dulu, coba media sosial sebagai wadahnya. Yeps. Ini pembahasan kita sudah mulai serius ya Bang berarti ya. Juga. Pokoknya kita diskusi. Aduh, dimain-mainin terus kayaknya. Udah jalanin aja dulu. Kalau jodoh ya nggak apa-apa, kalau nggak jodoh ya jodoh kan sakit hati juga gitu. Sedih juga. Bang, ini ada games nih. Kita main games dong. Dari tadi kan kita ngomong terus. Wah, seru nih. Wah. Apa nih game apa? Dina menampilkan sesuatu pilihan dan Abang pilih salah satu. Tapi harus Abang sebutin alasannya. Sebut alasannya? Iya. Kan kita tuh memang harus dihadapkan pada sebuah pilihan, Bang. Ya. Dan ini adalah pilihan-pilihan kecil, cewek. Boleh. Abang pilih yang cantik manis atau yang cantik putih? Enggak, bercanda. Itu kan cuma nyinggung. Ya berat banget ya Bang ya. Tapi pernah nggak sih ada di posisi itu? Apa tadi? Memiliki dua pilihan perempuan dan harus memilih salah satunya lah. Mana mau kita dijadiin salah satunya, kita kan mau jadiin satu-satunya. Pastilah ada. Ya pasti ya. Oh Dina mulai mancing lagi nih. Oke, tapi itu aja. Kita lanjut ke games. Sip. Bang, pilih jomblo atau taken? Sebenarnya mau taken tapi tidak ada. Yang mana mau jomblo. Oh, enggak mau jomblo. Berarti jomblonya terpaksa Bang ya, karena keadaan. Iya. Seperti itu kan. Oke, lanjut. Bukan jomblo ini. Oh iya, independen ya Bang ya. Oke, lebih elit gitu ya Bang. Ya. Karena itu tadi yang Abang bilang, daripada kita nongkrong diganggu lah, disuruh nemenin sleep call lah kalau bahasa kerennya tuh kan. Apa? Sleep call. Maksudnya? Kita tuh tidur tapi sambil VC-an, sampai cewek kita tuh tidur, bener-bener tidur juga. Ih, cringe kan? Tapi anak-anak remaja sering kayak gitu. Berarti beda generasi ya Bang. Oh, berarti nggak tahu Bang ya. Oh, berarti beda generasi. Abang dua. Tapi keren sih. Iya, keren sih Abang. Cringe. Keren dan cringe. Lanjut. Gondrong atau rambut pendek? Berat ya. Kalau sekarang gondrong. Gondrong. Kenapa? Ya, karena sudah melekat mungkin. Melekat ya Bang. Oke, Ya. sip. Udah melekat. Jadi ciri khas juga berarti ya Bang. Mungkin nggak menutup kemungkinan juga potong rambut. Iya. Karena saya lihat juga di foto tuh Abang ada tuh foto rambut pendek atau rambut panjang. Malah ganteng loh Bang kalau rambut pendek. Tapi lebih ganteng rambut panjang lah. Ya oke. Iya. Karena berarti kalau nanti potong rambut, berarti dunia perjombloan tuh sedang tidak baik-baik saja. Berarti ada tuh. Ada guncangan dunia perjombloan ini Bang. Kan ada tuh ya, kalau potong rambut berarti ada yang lincah. Iya benar Bang, kalau udah gantian ya penampilan. Berarti ada yang sudah. Bisa jadi dia riset, oh ini cewek Sukanya ini. Oh iya. Oh iya, kita riset dulu gitu ya Bang. Bodoh sih. Iya. Merubah. Tapi udah ngerubah diri sendiri gitu Bang. Tapi nggak apa, nyinggung sekalian. Lanjut Bang, konten atau main film? Buat konten atau main film? Kurang lebih sama sebenarnya, konten atau main film. Ya main film lah, atau ada yang ngajak. Oh ya tolong, home production. Ya nice, ada lah. Kita sekali-sekali teman-teman yang lain kan. Kan banyak nih, ditarakan. Mari kita berkolaborasi. Banyak kedai kopi, mari kita ngopi diskusi. Sip. Pagi ngopi diskusi. Tapi kenapa Bang? Tapi kalau ini lebih dua-duanya lah kontennya. Oh, lebih ke dua-duanya ya. Lebih ke konten. Karena udah hidupnya memang darah dagingnya di konten. Udah nyaman atau enjoy-nya tuh di konten. Ya, hobinya tuh di konten. Ya, hobi yang ketagihan. Tapi pengen juga lah main film. Karena selalu ya Bangnya juga ketagihan juga tuh berarti. Sip. Lanjut Bang. Kumis atau non kumis? Kumis. Fix. Kenapa? No debat. No debat. Oke, berarti bener-bener fix ya Bang. Kenapa tuh? Karena aku pernah nyoba kembali yang tadi. Oh iya, nggak pede kan? Jadi botak lah ini. Pas kaca kan? Tahu Noman. Macam Noman, nggak pede. Tapi kan Bang, kalau nggak mau kumis kan kita lebih baby face gitu katanya. Nggak pede. Nggak pede. Jadi sekali itu cukur kumis, pas berikutnya disuruh cukur lagi kan? Iya. Jadi aku minta dispensasi lah, ditipiskan aja lah, jangan sampai habis. Iya betul. Soalnya nggak pede. Tadi kan berhadapan sama orang, iya betul. Kalau nggak pede kan nanti lucu jadinya.
betul bang. Oke, lanjut bang. Kemeja atau kaos? Kaos. Kenapa tuh? Simple. Oh, simple. Gak perlu kancing-kancing. Oke. Beda kan sama cewek, ada yang baju balon namanya, Iya, ada yang baju ini bener-bener. namanya. Tuh bang. Cowok itu aja kemeja, Kaos. kaos, kemeja, kaos. Ya. Kemejanya jadiin jaket gini ya bang ya? Ya kadang kalau panas. Iya. Cuman untuk Ini kan. Canda. Nah, kadang kalau misalkan panas itu kan keluar, memang kadang biasa pakai kemeja. iya betul. Kalau memang dalam kondisi-kondisi kayak kondangan gitu kemeja lah gitu kan Ya, lebih memang rapi. kemeja lah. Tapi Kalau lebih kita nyamannya gondrong ini kan. tetap kaos gitu ya bang. Ya, namanya di kaos. Sip. Soalnya sponsor kaos. Tapi bukan nyamannya di dia gitu. Apa? Bukan nyaman di dia. Kok jadi baper? Aduh. Namanya apa sih? Dunia pajonggoan kan? Asik kan? Iya. Ini kan asik. Asik Iya. membui. Iya, Asik merosting. Merosting bang Kumis. Oke lanjut. Jadi roasting. Bang, dari tadi kan lihat awalnya kita di sini kan duduk nih kan abang ulai rambutnya. Sekarang abang ikat. Nah, abang pilih diulai atau diikat? Lebih ganteng mana nih? Kelihatan ganteng. Nah, kalau ganteng kepedean. Itu urai atau ikat sebenarnya tergantung keadaan. Kalau misalkan lagi panas, Iya, ikat. baru diikat. Oh, berarti sekarang lagi panas ya, Bang? Iya. Oh ya, oke lanjut. Udah kalau misalkan panas diikat. Kalau Iya. misalkan enggak panas sebenarnya apa ya? Kalau ini sedikit lagi dikasih sama teman juga kemarin. Kalau misalkan rambutnya mau cepat tumbuh, mau bagus, kalau bisa nggak usah diikat, jarang-jarang diikat. Oh, berarti jangan diikat. Tergantung kondisi lah, situasi dan kondisi. Kalau pilihan itu. Tapi kalau abang kegondong kelihatannya kayak Satria Baja Hitam. Wuih, Astria wajah hitam. yang gondong. Set. Wuih, wuih, tinggal dikekalin aja badannya emangnya. 2 kali. Tapi cocok kok abangnya. Cepat nanti dipanggil di Indonesia. Tit. Iya, dari naga. Dari Naga tempelan. Ampun. naganya. Nice. Oke, jadi kan kita udah main nih bang, kita udah bicara, udah main apa segala macem. Dina juga mau dengerin. Jadi kan kita main-main aja nih. Dina mau dengerin kata-kata mutiaranya dari abang nih, yang serius nih, yang memotivasi kami nih, para generasi muda atau generasi milenial yang sekarang lagi terkelabui dengan suasana main game, nongkrong apa segala macam di kafe. Kami pengen juga dong dikasih tipsnya biar mampu berkarya, biar berani berkarya dan berani melangkah seperti abang-abang. Gimana nih bang? Sebenarnya kami ini lagi belajar juga kan, sama-sama belajar. Jadi dia jangan berhenti belajar. Kalau mau mulai berkarya, mulai aja dulu. Mulai. Ya kalau nggak mulai kan kapan mana kita nggak tahu, Iya kapan kita tahu. betul. Intinya mulai aja dulu. Untuk urusan salah atau benar itu nanti dikoreksi sama-sama. Itu aja. Oke, berarti berani mulai aja dulu ya kawan-kawan. Mulai aja dulu. Oke. Jangan tunggu sebentar nanti. Kan nggak muncul. Iya, nggak muncul-muncul. Iya. Kebanyakan nunda gitu, kebanyakan adu, kebanyakan Mulai mikir. dulu. Ya betul. Sip. Terus harapannya abang nih untuk pemerintah sendiri menyediakan wadah apa segala macam, dan untuk teman-teman generasi muda biar juga mau sama-sama yuk kita bareng-bareng kolaborasi daripada sibuk berkompetensi itu gimana tuh bang? Kalau untuk pemerintah ya, tolonglah. Apresiasi. Anak muda Kaltara ini kan banyak yang kreatif, Iya. apa segala macam, tolong diapresiasi. Setidaknya diberikan wadah, Iya. ya buat mereka berkreasi, berkreatif. Mungkin itu kalau untuk anak muda ya, seperti yang aku bilang tadi, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Berani coba aja dulu. Berani coba dulu. Kalau misalkan kita mau ini, kedai kopi banyak. Oh ya, kedai kopi banyak. Ayo ngopi, diskusi. Ayo ngopi dan diskusi. Itu aja. Kalau belum kenal kan nanti bilangnya ini begini. Takut DM-nya begini. Iya. Apa? Ngopi, diskusi, kita cerita Oke. mau bikin apa. Ya, sip. Nanti kita cari sama-sama jalannya kayak mana. Sip. Berkolaborasi. Iya, kolaborasi. Nah, Kurangin kompetensi. ya. Kalau mau diskusi bisa hubungin nomor di bawah ini. 08 sekarang jodoh. Iya kan, buat tahu jodoh kan lumayan gitu kan. Rezeki ya bang, rezeki nak kemana? Amin. Oke, kita sekali aja menutup segmen bincang asik kita hari ini. Kita udah ngobrol dan ngelawak
belajar ngelawak deh sekalian sama Bang Kumis. Dan kita udah main games. Setelah kita sudah dapat kata-kata mutiara nih dari Bang Kumis. Semoga dapat memotivasi teman-teman semua dan juga terutama saya nih karena udah berhadapan langsung nih kan dengan motivatornya cewek. Ganti jadi motivator. Konten kreator. Oke, sampai jumpa di bincang asik selanjutnya dengan narasumber yang lebih baik lagi dan lebih kreatif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nice. Amazing.